Hai Followers, kembali lagi di alur cerita Vincenzo. Buat kalian yang belum nonton episode satunya, bisa nih ditonton dulu, ada linknya di deskripsi. Buat yang sudah nonton, kita langsung lanjut ke alur cerita episode yang Vincenzo akan menarik Pak Sudo dengan syarat dia dan anak buahnya nyah dari Gemga. Pak Sudo pun berjanji pada Vincenzo dengan kelingking dan jempolnya bahwa mereka. Setelah diangkat, Pak Sudo malah ingkar janji. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Vincenzo. Vincenzo pun dengan senang hati meladeni karena dia sudah punya rencana lain. Namun di saat mereka mau menyerang, polisi datang dan bilang ada banyak wartawan di luar. Akhirnya para preman pun pergi meninggalkan Gemga. Pak Hong mengajak Vincenzo berbicara. Ia mengira Vincenzo dan Pak Cho sedang mempermainkan para penghuni plaza. Vincenzo menjelaskan dan meyakinkan bahwa Pak Cho diancam dan terpaksa menandatangani kontrak, tapi Pak Hong tidak percaya. Chayong yang berada di sana pun makin memanasi suasana dengan menuduh Vincenzo berbicara bahasa Italia karena sudah. Vincenzo pun kesal dan meninggalkan mereka dan bilang dia akan mengambil gedung itu. Setelah Vincenzo keluar dari Jipuragi, ada wartawan datang mencari Vincenzo. Karena Vincenzo lah yang memberikan informasi, Babel sedang mengusir paksa penghuni Gemga. Pak Hong pun terkejut. Di sisi lain, Vincenzo keluar. Hong Chayong mengikuti Vincenzo. Kemudian, Chayong menghampiri Vincenzo. Dia curiga kenapa Vincenzo lebih ambisius daripada kliennya. Chayong tahu ada hal yang lebih berharga dari gedung itu untuk Vincenzo. Para penghuni berkumpul di ruang latihan tari. Mereka benar-benar merasa terhianati oleh wajah tampan Vincenzo. Tapi Pak Hong makin sedikit memiliki rasa percaya pada Vincenzo karena ucapan wartawan tadi. Dan akan mencari tahu lebih lanjut apakah Vincenzo memihak penghuni Gemga atau tidak. Scene berpindah, memperlihatkan jaksa Choi Myung-hee. Myung-hee merupakan seorang jaksa yang selalu bekerja sama dengan para menteri atau petinggi Korea untuk mengarang cerita untuk keuntungan sendiri. Di lain tempat, Vincenzo menjenguk Pak Cho di rumah sakit. Pak Cho menyuruh Vincenzo untuk menghancurkan plaza terlebih dahulu daripada Babel, agar rahasia tentang plaza tidak terbongkar. Namun Vincenzo teringat ruang rahasia itu memiliki keistimewaan lain. Jika ada bagian dari ruang rahasia yang terkena guncangan, maka pilar dan balok akan menjadi retak, lalu gedung akan runtuh. Jika ada yang merobos untuk masuk, maka tempat itu akan menjadi kuburannya. Flashback 1 tahun lalu, Vincenzo melihat berita kematian Wang Shaolin, pemilik emas yang berada di ruang bawah tanah Gemga. Wang Shaolin terkena serangan jantung saat berenang. Lalu Vincenzo bertemu dengan Pak Cho memastikan keluarga Wang Shaolin tidak tahu keberadaan emas yang ditimbunnya. Dan Vincenzo mengajak Pak Cho untuk mengambil emas tersebut. Vincenzo melihat berita bahwa Babel mulai membeli gedung dan rumah di sekitar plaza dan juga menghubungi Pak Cho.
Vincenzo menyuruh Pak Cho untuk menolak dengan alasan plaza akan dirobohkan dan dibangun ulang. Scene berpindah memperlihatkan Vincenzo sedang memperhatikan kuil Nanyak sambil membuat rencana untuk mengeluarkan emas yang ada di bawah biksu. Di sana, Vincenzo bertemu dengan Pak Li dan Cecin yang sedang membahas renovasi kuil dan akan memasang penghangat ruangan. Vincenzo pun mencoba menggagalkan rencana mereka dengan cara akan membelikan mereka karpet listrik dan membayar biaya. Di tempat lain, Chayong dan bosnya sedang berdiskusi untuk sidang Babel berikutnya. Junwo pun tiba-tiba masuk dengan terburu-buru untuk memberitahu Chayong bahwa salah satu peneliti Babel yang dikarantina itu kabur. Sementara di markas Bin, Giseok masih berusaha membujuk atasannya untuk menyelidiki Vincenzo. Giseok sangat yakin Vincenzo memiliki niat buruk di Korea. Namun atasannya tetap menolak dan melarang Gisok menggunakan uang negara untuk menyelidiki Vincenzo. Meskipun Gisok membawa bukti bahwa Vincenzo adalah mafia, akhirnya Gisok pun memutuskan untuk menyelidiki Vincenzo dengan kemampuan dan uangnya sendiri. Di Jipuragi, Pahong menonton berita saksi yang berkhianat di sidang pertamanya dengan Babel. Di belakangnya ada Pak Nam sedang membereskan file sidang melawan Babel. Pak Nam pesimis menang melawan Babel, tapi Pak Hong tetap yakin akan menang. Vincenzo datang menemui Pak Hong untuk melihat informasi tentang konstruksi Babel. Sempat curiga Vincenzo berakting, namun akhirnya Pak Hong memberikan semua dokumen konstruksi Babel. Di farmasi Babel, Chayong dan Junwo sedang memarahi peneliti Babel yang teledor dan kehilangan salah satu peneliti. Jika peneliti yang kabur membocorkan apa yang terjadi, maka mereka akan kalah di persidangan. Dan ini akan jadi akhir dari penelitian obat farmasi Babel. Chayong pun melarang peneliti lain melaporkan kejadian ini kepada. Dalam perjalanan pulang, Chayong dan Junwo bertemu dengan direktur grup Babel Jan Hasu. Chayong dan Junwo pun menyapa dan memperkenalkan diri pada Hansu. Tapi Hansu bersikap dingin pada Chayong, membuat Junwo kesal. Chayong yang ikut kesal pun pergi meninggalkan Junwo begitu saja. Vincenzo mempelajari semua kasus grup Babel yang ditangani oleh Pak Ho. Di tempat lain, Myung-hee sedang makan dengan para petinggi kejaksaan. Dia diminta untuk mengurus sebuah skandal. Namun, Myung-hee keberatan karena ada saksi dan bukti yang jelas. Namun, ia tetap dipaksa merekayasa kasus agar tidak terlihat terlalu parah. Myung-hee pun hanya bisa mengumpat pelan. Chayong kembali mendatangi Jipuragi untuk kesekian kalinya. Di hari ini, untuk memastikan peneliti yang kabur tidak menghubungi ayahnya. Chayong melihat Vincenzo yang sedang mempelajari kasus Babel. Kemudian dia mencari tahu kenapa Vincenzo melakukan itu. Vincenzo yang mempelajari banyak kasus Babel mulai mengumpat mengatakan Babel Group adalah perusahaan keparat karena melakukan hal-hal yang dilakukan mafia dan yakuza. Ia beranggapan Babel sudah bisa disebut mafia Babel, begitu pula dengan firma hukum Wusang yang membantu Babel.
Pak Hong pun setuju dan mengatakan usang seperti parasit yang menempel pada bubble. Vincenzo membenarkan hal itu. Dia yakin perusahaan-perusahaan itu harus diberi pelajaran. Pak Hong senang dengan perkataan Vincenzo tentang memberi pelajaran pada Bubble dan Wusang. Vincenzo pun pamit pula. Melihat Vincenzo keluar, Chayong ikut keluar dan mengejar Vincenzo. Chayong menilai Vincenzo sengaja memprovokasi ayahnya untuk terus melawan Bubble dan mengambil keuntungan dari itu. Vincenzo yang malas menanggapi Chayong menyuruh Chayong pergi karena ia ingin makan. Vincenzo mendatangi restoran Itali di Plaza Gemga, tapi ia ditolak karena pemilik restoran tidak mau Vincenzo makan di sana dan menyuruh Vincenzo ke bar. Vincenzo pun mendatangi bar kudapan, tapi pemilik bar itu pun juga menolak menjual makanannya pada Vincenzo. Chayong pun datang ke bar kudapan, itu juga meminta pada penjual untuk menjual padanya dan langsung duduk di depan Vincenzo. Mereka pun memesan tteokbokki. Di sana Vincenzo menjelaskan bahwa dia sedang melawan Bubble, bukan memprovokasi Pak Hong. Mendengar itu, Chayong meminta Vincenzo kembali ke Italia dan melawan mafia di Italia saja. Karena menurut Chayong, percuma melawan Bubble yang seperti tank berlapis baja. Karena di Korea semua orang ada. Singkat cerita, makanan pun tiba. Mereka pun menikmati makanannya. Tak lama kemudian, Kim Yong-ho, anak pemilik bar kudapan datang. Hison menghendus tubuh Yong-ho yang bau rokok. Hison pun menuduh anaknya merokok dan memukulinya habis-habisan. Yong-ho pun kabur dari ibunya. Tapi tangan Yong-ho mengenai tteokbokki yang sedang dimakan Vincenzo, membuat tteokbokki itu tumpah mengenai Vincenzo. Scene berpindah memperlihatkan Myung-hee yang baru saja selesai bertemu petinggi kejaksaan. Myung-hee merasa muak dengan permintaan para petinggi itu, hingga membuatnya ingin menghancurkan mereka. Setelah Jin Tae dan Eun-ho, Hang Yong dan yang berada di seberang jalan memanggil Myung-hee dan mengajaknya minum sambil menawarkan pekerjaan di Musang dan berjanji membantu Myung-hee menghancurkan kejaksaan. Di sisi lain, Direktur Bubble Hansu sedang dipukuli oleh seorang karena kelalaiannya membuat masalah di Bubble. Di sini terlihat bahwa Hansu bukanlah direktur Bubble sesungguhnya, melainkan hanya boneka. Vincenzo mendatangi Jipuragi untuk mengajak Pak Hong pergi ke perusahaan konstruksi Bubble. Mereka ke sana untuk menemui Nak Deok Jin, ketua tim investasi dan pengembangan. Tapi karena mereka belum membuat janji sebelumnya, mereka ditolak. Namun Vincenzo sudah menyiapkan surat dakwaan terkait pengancaman dan penculikan untuk Deok Jin. Mereka pun berhasil masuk menemui Deok Jin. Pak Hong yang melihat surat dakwaan itu bingung kapan Vincenzo mendapatkannya. Setelah berhasil masuk, Dok Jin meminta surat dakwaan tersebut. Ternyata itu hanyalah amplop kosong yang Vincenzo buat agar bisa menemui Dok Jin untuk membatalkan surat kontrak yang sudah ditandatangani Pak Cho. Vincenzo yang akan menggunakan cara yang sama dengan yang digunakan konstruksi Babel menculik dan mengancamnya. Tujuan lain, kedatangan Vincenzo adalah untuk memberikan peringatan, bukan bernegosiasi. Di tempat lain, Jaksa Myung-hee menyerahkan surat pengunduran diri dengan alasan muak menjadi anjing pemburu para petinggi kejaksaan.
Sebelum pergi, Myung-hee meninggalkan kenang-kenangan dengan memecahkan kaca gedung kejaksaan. Myung-hee datang ke Wusang dan akan menjadi pengacara senior di sana, membantu Han Suyok. Tapi tidak ada yang suka dengan itu, terutama Chaeyoung. Vincenzo dan Pak Hong membahas bagaimana bisa Babel melakukan pembangunan dan mengusir penghuni tanpa memberi kompensasi. Setelah itu, Pak Hong mengajak Vincenzo untuk minum malam. Vincenzo dan Pak Hong minum makgeolli bersama. Vincenzo menanyakan apakah Pak Hong juga menjadi pengacara pembela umum. Pak Hong pun membenarkan. Ia pun menceritakan kasus seseorang yang mengalami tuduhan palsu pembunuhan yang biasa Pak Hong kunjungi setiap bulan. Pak Hong menerima panggilan dari seseorang, namun ia diam saja saat Pak Hong menjawab teleponnya. Shin berpindah ke firma hukum Wusang. Di sana mereka sedang rapat. Tampak sekali Chaeyoung tidak suka dengan keberadaan Myung-hee. Sung Yok memperingati Chaeyoung untuk menyuruh ayahnya keluar dari Gemga. Keesokan harinya, di ruangan Suyok, Jang Jung-soo mendengar percakapan Sung Yok dengan seseorang di telepon mereka. Mereka merencanakan untuk menggusur Plaza Gemga besok malam. Jang Junwo pun buru-buru memberitahu Chaeyoung apa yang baru saja dia dengar. Chaeyoung pun bergegas pulang menemui ayahnya. Saat itu, Vincenzo juga ada di sana. Saat Chaeyoung yang akan memberitahu Pak Hong tiba-tiba mendapatkan telepon lalu pergi begitu saja. Akhirnya, Chaeyoung pun memberitahu Vincenzo apa yang akan Baba lakukan besok malam pada plaza. Namun, Vincenzo menanggapinya dengan santai, membuat Chaeyoung kesal. Pak Hong tiba di sebuah motel tempat penelpon tadi menginap. Di sisi lain, Vincenzo sedang memikirkan bagaimana cara menghentikan Babel besok malam. Para penghuni plaza telah mengetahui bahwa nanti malam Babel akan meruntuhkan plaza. Penghuni plaza pun panik, tapi di tengah kepanikannya, para penghuni Vincenzo malah asik melihat foto-foto di Instagram. Sementara itu, Chaeyoung tidak bisa tenang. Di ruang kerjanya, ia terus memperhatikan jam. Di sisi lain, Myung-hee dan Han Yusok menikmati makan malam mereka. Chaeyoung menelpon ayahnya menyuruhnya keluar dari Gemga. Tapi ayahnya malah berkata Chaeyoung berisik. Akhirnya, Chaeyoung yang khawatir pergi ke Gemga. Alat berat untuk mengusir Gamga pun telah dikerahkan. Sampai di plaza, Chaeyoung dibuat terkejut dengan adanya sebuah pesta. Sebelumnya, Vincenzo yang telah memikirkan cara untuk menggagalkan rencana Babel, ia menemukan ide untuk mengundang semua orang terkenal dan duta besar Italia untuk datang ke pestanya. Chaeyoung pun menyadari hal itu adalah ulah Vincenzo. Chaeyoung melihat Vincenzo malam itu dengan tatapan kagum. Dan episode 2 pun berakhir.